bisa dicegah oleh mereka yang berpikir. Itu artinya pendukung Jokowi ya orang yang nggak berpikir. Gampangnya begitu kan. Kalau dia berpikir dia bisa cegah Jokowi dong. Yang yang banyak doktor di situ, intelektual, bekas aktivis. Artinya kita mesti anggap bahwa dia tidak pernah berpikir. Bulan Februari tahun ini, waktu itu Pak Jokowi masih sehat. Saya ke tempatnya Pak Jokowi. Pak Jokowi, ini ekonomi mau hancur bentar lagi. Bantu nggak Pak? Dan saya juga takut, saya nggak punya teman. Pak Jokowi udah pensiun kan. Pak Prabowo saya belum kenal waktu itu. Pak Jokowi bantu nggak? Dia bilang bantu. Lalu saya berani kasak-kusuk sana sini, mencoba memberikan informasi bahwa ada masalah di perekonomian. Tapi ini jatuhnya begini, kita nggak usah takut. Ini di bawah kendali kita 100%. Saya mau ngeritik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia suka ngeledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini Pak. Jadi Presiden Jokowi itu berjasa buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun juga berada, apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya dan saya yakin Rocky Gerung yang ada dalam ruangan itu betul-betul Maluku itu. Saya tidak bisa membayangkan mukanya bagaimana ketika mendengar pernyataan Pak Purbaya yang mengatakan bahwa di bulan Februari yang lalu dia soan ke Pak Jokowi dan saat itu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden dan dia meminta pendapatnya soal bagaimana membantu Indonesia untuk memperbaiki ekonomi. Dan di situ Pak Purbaya belak-belakan bahwa karena dia belum kenal dengan Prabowo, maka otomatis dia meminta referensi kepada Pak Jokowi. Ini nggak ada BI kan ya? Nggak ada ya? Maaf kalau ini. Kita paksa dari istana supaya uang masuk ke sana. Ini masih nggak cukup. Di sini kita paksa fiskal, gelontorin uang seperti yang saya lakukan kemarin. Hari ini efektif. Gelontorkan uang kamu jangan taruh di bank sentral, taruh di sistem ekonomi. Akibat ekonomi pertumbuhannya seperti ini, kredit tumbuh lagi, kita recover. Tapi habis itu, jadi saya mau ngeritik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia suka ngeledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini Pak. Kalau di sana kan dia berkuasa, di sini saya berkuasa. Jadi ini dipaksa intervensi langsung oleh presiden sampai ke sana. Tuh dengerin Rocky Gerung, lihat. Jadi Presiden Jokowi itu berjasa buat kita, walaupun di sampingnya ada saya sih. Tapi setelah itu, nggak lama setelah itu, diturunkan lagi seperti ini. Seret. Ini yang Anda rasakan berapa tahun 2003-2004, pertengahan sampai akhir itu, ekonomi susah lagi. Keluarlah Indonesia suram dan lain-lain. Bukan dari politik, tapi dari ekonomi yang dibunuh penyebab utamanya. Jadi Pak Rocky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi Pak. Gue seneng bisa ngedek dia di sini. Soalnya Pak Rocky setiap itu saya lihat tuh pidato Anda itu menarik sekali, jadi saya ikutin ahli filsafat. Mumpung bisa kritik, saya kritik di sini. Kemarin sampai April sudah membaik, makanya saya bilang ekonomi bagus, nggak usah takut. Tapi habis itu dibunuh ke sini sampai ke sini. Jadi sedang dibunuh lagi ekonominya. Ketika ekonomi memburuk, banyak pemecatan pegawai kan pasti. Rakyat hidupnya makin susah dan kita nggak peduli waktu itu ya, nggak terlalu peduli. Turunlah ke jalan masyarakat kita. Itu expected untuk saya. Ini nggak ada wartawan kan ya? Bebas kan nih? Mas agak aman nih? Aman ya? Media off the record ya. Saya lupa ada kutu komis 11.
Izin Pak Ketua. Jadi kita sedang dibunuh. Kalau ekonomi seperti saya ngelihatnya itu, ini jebakan ekonomi. Tinggal tunggu jatuhnya. Kalau nggak cepat-cepat diperbaiki. Waktu itu awal tahun tidak ada yang memberitahu. Saya mau kasih tahu takut. Saya di LPS nggak boleh ngomong begini-begini. Kalau saya sekarang di keuangan boleh lah. Karena kalau LPS tunggu di belakang nggak bisa masuk ke depan. Bulan Februari tahun ini, waktu itu Pak Jokowi masih sehat. Saya ke tempatnya Pak Jokowi. Pak Jokowi, ini ekonomi mau hancur bentar lagi. Itu posisinya di bantu nggak Pak? Dan saya juga takut, saya nggak punya teman. Pak Jokowi udah pensiun kan. Pak Prabowo saya belum kenal waktu itu. Pak Jokowi bantu nggak? Saya bilang bantu. Baru saya berani kasak ke sana sini mencoba memberikan informasi bahwa ada masalah di perekonomian. Tapi ini jatuhnya begini, kita nggak usah takut. Ini di bawah kendali kita 100%. Mantap, optimis Jadi gini saya bilang, dong. selalu saya bilang, kita nggak usah takut global dan lain-lain. Kita punya policy dalam negeri yang cukup kuat, domestiknya gede, tergantung kebijakan kita sendiri. Jadi saya selalu bilang, nasib kita di tangan kita sendiri. Karena itu bisa dipastikan bahwa Pak Purbaya juga jadi Menteri Keuangan hari ini itu dari bisikan Jokowi ke Prabowo. Makanya mereka semua yang kemarin sangat gembira pada saat Sri Mulyani diganti, saya yakin akan terpukul dengan video ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa yang menggantikan Sri Mulyani itu orangnya juga Jokowi. Nah, tinggal pertanyaannya, apakah Rocky Gerung CS, Refli Harun CS ini berani mengatakan bahwa dia ini Gen Solo atau Termul? Nah, karena pasti dia sangat malu. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, sebaiknya memang sebelum membangun narasi di media sosial, periksa dulu baik-baik. Nah, kalau sudah seperti ini kan Rocky Gerung ini malu sendiri. Refli Harun dan seluruh dedengkot pembenci Pak Jokowi pasti akan malu sendiri menyaksikan video ini. Apalagi di sini sangat jelas bagaimana nyinyiran Roy Suryo itu ternyata dipantau oleh Pak Purbaya terhadap Pak Jokowi, dan di sini dia disuruh untuk belajar betapa malunya yang namanya Rocky Gerung di sini. Luar biasa ini Pak Purbaya ya. Ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya, terutama buat Rocky Gerung CS ya, supaya dia belajar ilmu ekonomi, supaya tidak nyinyir tanpa ada pengetahuan dasar yang dia miliki. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.